Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fakhiratul Azkia Firdaus. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep komunikasi. Pada pembahasan kali ini, saya merujuk kepada buku Sistem Manajemen Komunikasi. Simak video ini sampai selesai. Komunikasi merupakan salah satu kegiatan interaksi antar manusia yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi bagaikan urat nadi kehidupan sosial manusia karena seluruh kegiatan manusia dimulai dengan komunikasi. Mengingat besarnya peran komunikasi dalam kehidupan manusia, beberapa ahli memberikan definisi dan pengertian komunikasi berdasarkan bidang keilmuannya, mulai dari bidang sosial, bahasa, antropologi, sampai dengan matematika. Secara umum, beberapa ahli memberikan pemahaman komunikasi, di antaranya, communication is the deliberate or accidental transfer of meaning. Communications itself is the process by which individuals share meaning. Beberapa penjelasan mengenai komunikasi tersebut secara umum menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi adalah proses transfer pengertian melalui peristiwa yang disengaja ataupun tidak disengaja secara langsung atau melalui saluran agar terjadi respons baik verbal maupun nonverbal. Menurut Larry L. Barker, elemen-elemen dalam proses komunikasi meliputi sumber atau yang disebut dengan source or encode, membuat kode komunikasi, kemudian dikirimkan sebagai pesan atau message melalui saluran atau channel untuk penerima atau pembaca kode yang disebut dengan receiver or decoder yang direspons melalui umpan balik atau feedback sesuai dengan masing-masing bentuk komunikasi. Pemahaman terhadap tiap elemen tergantung pada situasi atau konteks di mana pesan tersebut diinterpretasikan. Dan di sini juga Barker menjelaskan bahwa transaksi antar manusia dalam kegiatan komunikasi meliputi yang pertama, intrapersonal communication atau komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri atau berbicara sendiri, dalam hal ini pengirim maupun penerima pesan terjadi dalam diri individu. Kegiatan komunikasi dengan diri sendiri yang sering dilakukan misalnya melamun, berpikir, dan berdoa. 2. Interpersonal communication atau komunikasi antarpersonal atau individu. Komunikasi yang terjadi antara individu yang satu dan yang lain atau melibatkan dua atau lebih individu. Berbicara melalui telepon, wawancara, saling mencurahkan hati merupakan beberapa kegiatan komunikasi interpersonal yang sering dilakukan oleh orang. Dan yang ketiga ada group communication atau komunikasi kelompok. Istilah grup ini menurut Larry L. Barker adalah beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama, saling berinteraksi dan saling mengakui eksistensi masing-masing dalam mencapai tujuan. Small group atau kelompok kecil adalah interaksi antara 3 orang atau lebih secara tatap muka dengan atau tanpa pimpinan kelompok yang saling memengaruhi maupun dipengaruhi masing-masing orang maupun kelompok. Jumlah kelompok kecil bervariasi, tetapi secara umum diakui bahwa jumlah terbaik dan mampu membentuk interaksi secara keseluruhan dengan efisien, jumlahnya sekitar 5 atau 7 anggota per kelompok. Menurut Harold D. Laswell, seorang ilmuwan politik Amerika 1948, memberikan dasar bagi penelitian komunikasi bahwa hal yang tepat untuk menggambarkan kegiatan komunikasi adalah dengan menjawab who says what, in which channel, to whom, with what effect. Artinya, siapa mengatakan apa, dengan saluran yang mana, kepada siapa, dan dengan efek apa. Formula tersebut kemudian dikenal dengan formula Laswell. Bagan di atas menggambarkan adanya pertautan yang fleksibel antara teori komunikasi lainnya. Hasil yang diperoleh oleh individu dalam menjawab formula tersebut kemudian diaplikasikan kepada bentuk maupun teori yang sesuai dengan pemaknaan individu yang akan melakukan kegiatan komunikasi. Dengan kata lain, sebelum individu melakukan kegiatan komunikasi, sangat penting baginya untuk terlebih dahulu menetapkan maksud dan tujuan berkomunikasi, kepada siapa kegiatan komunikasi tersebut dilakukan, serta bagaimana cara menyampaikannya. Alhasil, formula Laswell secara harfiah memberikan pemahaman makna kepada para peserta komunikasi bahwa sebelum berkomunikasi kepada orang lain, berkomunikasilah dengan diri sendiri terlebih dahulu.
Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang sekadar berbicara atau menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman memahami bahwa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berorganisasi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.